Dika dan Ayu sedang rapat kecil di kafe. Mereka sedang merencanakan acara sosial tahunan komunitas startup Dika. Dika, sambil memegang ponsel, "Oke, Yu. Untuk sesi charity besok, gue udah siapin booth paling depan. Kita harus pastikan branding gue sebagai pendiri dermawan itu kena. Foto pas gue serahin bantuan harus high resolution dan tag 10 influencer." Ayu menahan tawa, mengambil kacang, "Mas Dika, infak itu urusan Tuhan, bukan urusan feed Instagram. Niat Mas itu 70% buat engagement dan 30% buat pahala, iya." Dika membela diri, "Tapi ada keraguan." "Bukan gitu, sayang. Ini kan namanya marketing kebaikan. Biar orang lain termotivasi. Kalau gue nggak show off, siapa yang tahu kalau gue adalah pemberani dalam donasi dan dermawan sejati." Ayu menghela napas, dengan nada romantis, "Serius Mas, coba dengar kata hati. Nanti di hari pertanggungjawaban, Tuhan Subhanahu wa Ta'ala akan tanya, kamu menggunakan nikmat ini untuk apa? Kalau Mas jawab, untukmu, tapi Tuhan bilang, kamu berdusta, kamu melakukannya agar disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkannya di dunia. Gimana, Mas?" Wajah Dika langsung pias. Ucapan Ayu yang biasanya lucu, kali ini menusuk. Dika adalah perwujudan dari 3 orang pertama yang dihisap, ingin disebut pemberani, pejuang, alim, pembaca Quran, ilmuwan, dan dermawan. Dika, astaga, Yu. Jadi semua postingan donasi gue selama ini bisa jadi malah merugikan. Niat gue kotor dong. Ayu tersenyum lembut, "Niat Mas belum sempurna. Cuma Mas dan Tuhan yang tahu password hati Mas. Coba kita riset niatnya, Mas. Jangan sampai cinta Mas pada pujian melebihi cinta Mas pada Allah." Malamnya, Dika sedang mencoba merekam bacaan Al-Quran untuk konten barunya, Tilawah Malam Jumat bersama Dika the Developer. Dika ke Ayu, "Ayu, coba dengar deh. Pengucapan tajwid gue udah kayak Kori, Mesir belum. Harus deep dan menyentuh, biar follower bilang gue, alim, dan Kori." Ayu sambil menjahit, "Santai Mas, bagus kok. Merdu. Tapi, pertanyaannya sama, Mas baca Quran ini untuk siapa?" Dika menghela napas panjang, "Untuk Allah, dan sedikit agar orang tahu kalau developer juga bisa ngaji, Yu. Biar reputasi gue bagus." Ayu memotong benang jahit, "Nah, Mas. Itu adalah virus ria, yang mematikan. Nabi kita pernah bilang ada orang yang mencari ilmu dan membaca Quran, tapi di akhirat, Tuhan bilang, kamu berdusta, kamu mencari ilmu agar disebut alim dan Kori, dan kamu sudah disebut demikian. Akhirnya malah diseret ke neraka." Dika menggaruk kepala, "Humor gila, bahaya banget ya. Rating amal kita bisa drop ke 0 gara-gara niat. Lebih ribet dari bug di code." Dika merasa frustrasi. Bagaimana caranya beramal tanpa memikirkan pandangan orang? Bagaimana ia bisa mencapai level keikhlasan yang murni? "Dika, Yu, gue merasa mustahil. Apapun yang gue lakukan di zaman medsos ini, pasti ada unsur ingin dilihatnya." Ayu menatap Dika dengan mata penuh cinta, "Mas, ingat cerita yang pernah kakekku ceritakan? Tentang penggembala kambing yang azan di atas bukit sendirian." Ayu menceritakan hadis tentang penggembala yang azan dan salat di tempat sepi, hanya karena takut dan cinta kepada Allah. "Ayu, kakek bilang, Tuhan Azza wa Jalla bangga melihatnya. Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Maka sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku ini, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga." Dika terdiam, romantis murni. Dia tidak butuh followers, tidak butuh tepuk tangan. Dia cuma butuh engagement dari Tuhan. Dia menukar kesunyian dengan surga. "Ayu, betul, Mas. Ikhlas itu tidak butuh panggung. Cinta yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan tanpa kamera rolling. Sama seperti cinta kita nggak perlu posting setiap momen mesra kita, cukup kita berdua yang tahu, itu sudah bahagia." Dika akhirnya mengerti. Ia memegang tangan Ayu. "Dika penuh keseriusan dan cinta, mulai sekarang, aku nggak mau jadi pendiri dermawan di mata orang, Yu. Aku mau jadi hamba ikhlas di matanya. Semua infak, semua ilmu, semua pekerjaan, hanya untuknya." Dika humor, sambil memeluk Ayu, "Aku mau ibadahku offline, tapi rewardnya online di surga. Aku mau jadi penggembala kambing versi developer, yang kerjanya coding murni buat cari rezeki halal dan bantu umat, bukan buat pamer skill." Ayu tertawa bahagia, "Nah,
itu baru calon suami yang aku cintai. Ikhlas itu romantis, Mas. Itu bukti bahwa Mas hanya butuh pengakuan dari satu zat. Dika, kalau begitu, sebagai closing niat kita, mari kita ucapkan salawat. Biar niat kita selalu lurus mengikuti panutan keikhlasan kita. Mereka berdua menutup mata, saling mendoakan, dan melantunkan salawat. Allahumma salli, ala Muhammadin wa, ala ali Muhammad. Ya Allah, murnikan hati kami, jauhkan dari riya, dan pamer, sallallahu alaihi wasallam.